Bagaimana jika seluruh isi Al-Quran sebenarnya sedang berbicara tentang dirimu sendiri? Bukan hanya bercerita tentang sejarah nabi-nabi masa lalu, tapi tentang batinmu, kesadaranmu, perjuangan jiwamu yang ingin kembali pulang. Dan bagaimana jika semesta ini sebenarnya adalah cermin dari kesadaranmu sendiri? Mari kita bongkar rahasia besar ini melalui perspektif tasawuf ilmiah eksakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Dalam konten ini kita akan membahas satu rahasia yang amat mendalam, yang tidak hanya mengubah cara kita memahami Al-Quran, tapi juga akan membuka kesadaran rohaniah kita, bahwa manusia bukanlah makhluk pasif yang hanyut dalam takdir, tapi makhluk independen yang sedang menjelajahi cermin kesadaran dirinya. Dan seluruh isi kitab suci sesungguhnya merekam perjalananmu menuju ilahi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 94, Allah berfirman yang maknanya, katakanlah, jika kampung akhirat di sisi Allah itu khusus untukmu saja, maka harapkanlah kematian jika kamu orang yang benar. Ayat ini menantang manusia agar jujur dengan apa yang diyakininya atas keputusan, kejujuran, dan arah hidupmu adalah tanggung jawabmu. Lebih lanjut dalam Quran surat Al-Isra ayat 14 disebutkan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung terhadap dirimu. Berdasarkan pada kedua ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa sesungguhnya semesta raya ini adalah bercerita tentang diri kita sendiri. Ketika kesadaran kita berada dalam kesadaran rohani, di mana roh adalah percikan ilahiyah yang berasal dari alam qadim, maka sifat-sifatnya, karakteristiknya itu selaras dengan perspektif batin. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, walaupun dalam lahiriahnya jasad kita dibatasi oleh ruang dan waktu, namun ketika kesadaran kita berada dalam kesadaran ruhaniahnya, maka sesungguhnya ini semua tentang orkestrasi diri kita. Bahkan sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Baqarah 94, salah satu indikator bahwa kita sudah berada dalam dimensi yang benar, kondisi yang hakul yakin, maka pastilah kita akan meminta kematian. Karena pada hakikatnya ruh berasal dari alam qadim, berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara alamiah, secara naluriah, dia ingin kembali kepada asalnya. Pemirsa dimanapun berada, ada sebuah maqalah masyhur yang berasal dari para sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
Tapi untuk mengenal diri, kita harus belajar melihat semesta sebagai cermin dari batin kita. Dalam bahasan kali ini, kita mencoba memahami kandungan Al-Quran sebagai cermin diri kita, sebagai perjalanan hidup kita. Semisal kisah tentang Nabi Adam, bahwa ketika Nabi Adam diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, kemudian larut dalam perspektif akal rasional yang direpresentasikan sebagai buah khuldi atau buah pengetahuan yang membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Maka pada saat itu kesadaran Nabi Adam berada dalam kesadaran akal rasional. Karena syarat utama untuk masuk ke surga, dia harus berada dalam kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran rohani. Sehingga ketika beliau berdua memakan buah pengetahuan, buah khuldi, sehingga kesadarannya turun ke dalam kesadaran akal rasional, dan itu hanya kompatibel di alam dunia, di alam realitas ini. Maka Nabi Adam dan Hawa turun dalam dimensi yang lebih rendah dari surga yang berdimensi tinggi, yang sifatnya qadim, turun ke alam dunia menjadi kesadaran akal rasional. Demikian halnya kisah tentang Nabi Musa ketika berinteraksi dengan Raja Fir'aun yang merupakan lambang daripada kekuasaan, hal-hal yang bersifat duniawi. Itu adalah sesungguhnya perjuangan diri kita sendiri. Mampukah diri kita ini berlepas dari segala atribut kemewahan duniawi ini, kekuasaan, harta benda, popularitas, dan lain sebagainya. Itulah makna sesungguhnya. Bagaimana kita bisa berlepas dari jeratan Fir'aun. Bahkan ketika kita membaca kisah tentang iblis yang membangkang, sesungguhnya kita sedang melihat refleksi dan bisikan-bisikan halus dalam diri kita sendiri yang merasa lebih baik, lebih suci, lebih mampu, tak mau tunduk pada nilai-nilai kebenaran. Dan semua itu terpantul dari semesta di luar, karena yang kita lihat bukanlah realitas objektif, melainkan refleksi dari keadaan kesadaran kita. Maka jangan heran jika ujian paling berat datang dari orang-orang yang paling kita cintai. Pemirsa dimanapun berada, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesungguhnya ujian paling berat adalah terkait dengan apa yang paling kita cintai dalam diri ini. Jadi kita baru boleh merasa diuji ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang paling kita cintai. Bisa itu keluarga, bisa itu harta, bisa itu pangkat, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Itulah ujian yang sesungguhnya, yang pada intinya adalah bagaimana Allah sedang membimbing kita untuk berlepas dari kemelekatan itu semua. Kita boleh kaya, kita boleh populer, kita bisa berbahagia dengan keluarga kita, namun jangan sampai kemelekatan kita, cinta kita menjadi hijab, menjadi penghalang atas kemurnian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 yang bermakna,
sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian atau fitnah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi sangat jelas Allah pun sudah mendeklar bahwa harta-harta kita yang itu merupakan kecintaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, ketika itu menjadi hal yang melekat ke dalam kecintaan kita, maka sesungguhnya itu sudah menjadi ujian. Anak, pasangan, harta, jabatan, semua bisa menjadi kendaraan menuju Allah, atau bahkan bisa menjadi tirai yang menutupi pandangan rohani kita. Bukan karena mereka makhluk buruk, tapi karena keterikatan batin kita, rohaniah kita yang belum jernih, yang belum murni. Oleh karena itu, dalam perspektif tasawuf, kita diajarkan untuk mencintai dengan kesadaran, bukan keterikatan. Menjadi suami atau istri, ayah atau ibu, bukan sekedar peran sosial, tapi jadikanlah ladang ibadah rohani yang membentuk jiwa menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Pemirsa dimanapun berada, Al-Quran bukan hanya kitab hukum atau sejarah. Ia adalah cermin multidimensi dari kesadaran. Setiap ayat, setiap kisah, bahkan setiap hurufnya bisa menggambarkan kondisi batin manusia. Maka ketika kita memahami Al-Quran dengan hati, dengan jiwa, dengan rohaniah kita, kita akan temukan bahwa ia sedang membacakan siapa diri kita sebenarnya. Al-Quran bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dijalani. Bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dicerminkan ke dalam diri. Maka dalam tasawuf ilmiah eksakta, kita diajak untuk menjadikan Al-Quran sebagai peta kesadaran. Kisah-kisahnya adalah simbol psikologis dan spiritual. Perintahnya adalah gerak rohani. Larangannya adalah pengingat atas energi dalam jiwa kita. Saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, sudah saatnya lah kita berlepas diri dari segala kemelekatan duniawi yang ditandai dengan pemahaman dua kutub yang saling berlawanan. Kita berlepas dari rasa gembira dan sedih, dari merasa jumawa dan terkucilkan, dari merasa hebat dan menderita, dari merasa kaya ataupun miskin, merasa sehat ataupun sakit. Kalaupun itu terjadi, anggaplah bahwa itu hanya sebatas perjalanan hidup kita. Sekiranya pada hari ini kita ditakdirkan untuk tidak punya harta, atau para jomblo yang belum punya pasangan, atau yang telah berpasangan namun belum dikaruniai keturunan, sekali lagi tidak usah sedih dan galau, karena itu semua tentang kisah diri kita, tentang perjalanan hidup kita sendiri. Anak, orang tua, pasangan, keluarga, kolega, jabatan, status ekonomi, politik, sosial, dan budaya, itu semua hanyalah ayat-ayat tentang diri kita sendiri. Jadi itulah sungguhnya kisah yang nyata adalah tentang diri kita sendiri. Termasuk juga ketika kita beragama. Beragama adalah berspiritual, itu adalah tentang perjalanan diri kita. Kita boleh membaca literasi, kita boleh memahami sesuatu dengan menyerap pendapat-pendapat
orang lain atau orang-orang yang mempunyai pemahaman lebih, namun pada faktanya itu adalah tentang perjalanan diri kita. Ketika kita masih bergantung kepada orang lain, walaupun itu ahli sekalipun, tetap diri kita adalah diri yang sendiri ini. Apapun yang kita rasakan adalah kita sendiri yang merasakan. Sehingga kita akan merasa bebas dari rasa sedih, bebas dari rasa kekhawatiran. Apalagi tentang perjalanan rohani kita. Bagaimana rohani kita bisa menyelesaikan urusan-urusan akhirat ketika kita masih di dunia ini. Sebagaimana tadi Quran surat Al-Isra ayat 14, bahwa kitab diri kita itu akan dibacakan kepada diri kita. Bagaimana kalau kita baru bisa membacanya di akhirat nanti? Apa yang bisa kita lakukan? Sudah saatnya lah kita bisa membaca kitab diri ini ketika kita masih di dunia ini. Kita bisa menyelesaikannya, kita bisa memperbaikinya. Sangat logis sekali. Sangat-sangat logis. Tidak akan mungkin kita bisa memperbaiki catatan-catatan amal kita di akhirat. Karena di sana bukan alam untuk melakukan perbaikan. Di sana alam hanya untuk menerima hasil. Maka bacalah kitab itu sepanjang kita masih di dunia ini. Selesaikanlah urusan akhiratmu ketika kau masih ada di dunia ini. Demikian, semoga pemahaman ini bisa melengkapi pemahaman-pemahaman kita yang sudah ada. Karena tujuan utama kami adalah udhulu fisilmi kafah, beragama, berislam haruslah kafah, haruslah sempurna, yang lahiriah maupun yang ruhaniah, yang duniawi maupun yang akhirat. Dan saya tegaskan, kami ini adalah pelaku Thariqat Arwahi yang tergabung dalam majelis zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Jadi ini bukan tentang teori, ini bukan tentang pemahaman, tetapi ini tentang laku ruhani, tentang experience, tentang pengalaman. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.